Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul yaitu peran sektor publik dalam perekonomian. Nama anggota kelompoknya yaitu yang pertama yaitu Bentar Maulana dengan NIM 2019-568, yang kedua itu saya sendiri 2019-552, yang terakhir yaitu Diki Adap Pangestu dengan NIM 2019-529. Next. Yang pertama yaitu peran pemerintah dalam perekonomian. Dikemukakan oleh Adam Smith bahwa fungsi pemerintah dalam menjaga keamanan dan pertahanan dalam negeri, menyelenggarakan keadilan, menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta seperti jalan, bendungan, dan sebagainya. Dalam dunia modern, pemerintah diharapkan perannya semakin besar mengatur jalan perekonomian. Dalam perekonomian modern, peran pemerintah dapat diklasifikasikan dalam 3 golongan besar. Next. Next, Mas Bentar. Yang pertama yaitu peran alokasi. Fungsi alokasi terjadi ketika pemerintah turut serta dalam memperbaiki disoroti ekonomi yang disebabkan oleh kegagalan pasar. Pemerintah bertugas untuk mengadakan kembali distribusi di saat pasar gagal untuk melakukan tugasnya tersebut. Peran alokasi pemerintah berkaitan dengan pencapaian efisiensi statistis alokasi sumber daya. Pemerintah harus mengoreksi dan menyediakan barang dan jasa publik yang mungkin tidak dapat disediakan secara efisien oleh sektor swasta. Yang kedua yaitu peran distribusi. Dalam mempertimbangkan distribusi pendapatan, pemerintah menggunakan konsep ekuitas dan keadilan. Pendapatan distribusi dengan melihat pada sejarah, hukum, warisan, pendidikan, mobilitas sosial, kesempatan ekonomi, dan beberapa faktor lainnya pada suatu negara. Pemerintah dalam hal ini menggunakan kebijakan fiskal yang lebih luas, mengadakan cangkupannya kembali untuk proses distribusi. Pemerintah juga mendistribusikan kembali pendapatan melalui kebijakan pengeluaran yang telah dikeluarkan pemerintah. Yang ketiga yaitu peran stabilitas. Peran stabilitas adalah fungsi jangka pendek dari pemerintah. Stabilitas sangat penting dalam ekonomi terbuka yang dapat dilihat sebagai ketidakseimbangan sistem. Pada dasarnya, para pemerintah dalam perekonomian dalam pandangan Islam didasari oleh beberapa argumen, yaitu yang pertama yaitu derivasi dari konsep kekhalifahan, yang kedua konsekuensi adanya kewajiban kolektif, yang ketiga yaitu adanya kegagalan pasar dalam merealisasikan falah. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, peran masyarakat pada masa Islam klasik. Masyarakat memiliki peran yang amat besar, baik dalam menyediakan barang maupun jasa. Selama periode Rasulullah SAW, masjid yang pertama kali dibangun umat Islam di Madinah dibangun dengan dana dan tenaga masyarakat. Demikian juga beberapa fasilitas publik lainnya. Berbagai peperangan untuk mempertahankan kehormatan dan kedaulatan Islam juga dibiayai dengan dana sumbangan sukarela dari masyarakat. Demikian pula berbagai pengeluaran negara lainnya. Next. Rasionalitas peran masyarakat. Konsekuensi fardu kifayah, kewajiban yang ditunjukkan pada masyarakat, di mana jika kewajiban ini dilanggar, maka seluruh masyarakat akan menanggung dosa. Sementara
Jika telah dilaksanakan, walaupun hanya oleh satu orang, maka seluruh masyarakat akan terbebas dari kewajiban tersebut. Yang kedua, adanya hak milik publik. Kekayaan wakaf adalah kekayaan masyarakat secara keseluruhan dan berlaku sepanjang masa, karena wakaf merupakan hak milik masyarakat yang tidak tergantung kepada pemerintah yang berkuasa. Yang ketiga, kegagalan pasar. Kegagalan pasar tidak cukup hanya diselesaikan dengan peran pemerintah, sebab pemerintah juga memiliki kegagalan. Pasar bekerja dengan mekanisme permintaan dan penawaran di mana masyarakat suatu komoditas yang dapat diperdagangkan. Yang keempat, kegagalan pemerintah. Sering sekali tidak berhasil mengidentifikasi dengan tepat kebutuhan masyarakat, masalah struktural yang dapat mengakibatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan, menimbulkan peraturan yang berlebihan terhadap aktivitas perekonomian. Next. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Bentar. Baik, selanjutnya ada ruang lingkup dan instrumen peranan pemerintah. Yang pertama ada menjaga kebutuhan ekonomi keluarga. Keluarga itu memiliki peranan yang penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Di luar sistem ekonomi pertukaran atau sistem ekonomi dalam pasar maupun pemerintah, sebagai institusi terkecil dalam masyarakat, keluarga telah memberikan kontribusi yang dalam bentuk penyediaan barang atau jasa yang disediakan oleh pasar atau pemerintah. Banyak kontribusi keluarga ini unbreakable dan priceless. Misalnya kasih sayang dan kenyamanan, dan ajaran Islam mewajibkan kepada keluarga untuk bertanggung jawab atas seluruh keluarga serta mengatur hak dan kewajiban seluruh anggota keluarga sehingga terciptanya keluarga yang harmonis, ya sakinah, mawaddah dan warahmah. Selanjutnya ada mengelola ZIS atau yang disingkat dengan ZIS, kepanjangannya dari zakat, infak dan sedekah, yang memiliki peran penting dalam penyediaan barang dan jasa, baik barang publik maupun barang privasi. Adanya ZIS telah menyediakan dana yang murah bagi pembiayaan berbagai kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Di Islam sendiri telah mengatur kewajiban zakat dan sasaran pemanfaatannya secara pasti karena zakat memiliki dampak ekonomi yang lebih pasti pula. Sementara itu tidak terdapat pengaturan yang detail tentang infak dan sedekah sehingga lebih fleksibel dalam pengelolaannya. Dalam realistis pun banyak kegiatan dan fasilitas ekonomi yang disediakan dengan menggunakan pembiayaan dari infak dan sedekah ini. Yang selanjutnya ada menyediakan pelayanan sosial. Menyediakan pelayanan sosial ini di mana penyediaan layanan-layanan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pendidikan umum dan keagamaan, advokasi dan perlindungan, lingkungan hidup, pelayanan kesehatan, peningkatan keahlian dan keterampilan, dan berbagai bentuk layanan jasa lainnya. Banyak dilakukan oleh masyarakat sendiri. Jasa-jasa yang disediakan oleh masyarakat ini biasanya merupakan layanan yang tidak dapat disediakan oleh pasar atau akan lebih murah jika dilakukan oleh masyarakat. Yang terakhir ada pengelolaan wakaf. Wakaf merupakan salah satu sumber daya ekonomi yang telah terbukti berperan besar dalam perekonomian. Dan wakaf adalah salah satu bentuk kekayaan yang secara hukum diberikan kepada publik, meskipun pengelolaannya kemungkinan dapat dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat sendiri. Ada banget. Selanjutnya kesimpulan. Keterkaitan pemerintah untuk membenahi perekonomian masyarakat sangat berpengaruh terhadap masyarakat itu sendiri. Artinya, pemerintah tidak bisa bertindak jika di antara pemerintah dan masyarakat tidak saling mendukung. Di samping itu juga, pandangan Islam terhadap peran pemerintah dalam hal membenahi perekonomian rakyat sangat banyak dianjurkan, sebagaimana yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih dan silakan jika ingin ada yang bertanya.